teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang manajemen dan kepemimpinan PAUD. Kalian sudah tahu belum apa itu manajemen dan kepemimpinan PAUD? Manajemen adalah pengelolaan atau pengorganisasian suatu kegiatan yang ada di lembaga PAUD untuk mencapai tujuan pendidikan agar pendidikan anak usia dini dapat berjalan secara optimal. Sedangkan kepemimpinan PAUD adalah proses mempengaruhi seseorang, yaitu bisa dengan memotivasi, mempengaruhi, atau mengarahkan seseorang untuk mencapai tujuan bersama. Nah, untuk materi kali ini kita akan belajar tentang manajemen dan kepemimpinan, khususnya yang ada di lembaga PAUD. Kali ini kita akan menyoroti bagaimana sih manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah, yaitu mengenai dana BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan adalah bantuan pendidikan berupa dana, yaitu untuk membantu kepentingan non-personalia di sebuah lembaga pendidikan. Dana BOSP ini didapatkan berdasarkan jumlah siswa yang dimiliki suatu lembaga. Sebagai kepala sekolah dalam mengatur bantuan operasional satuan pendidikan, yaitu tugasnya mengelola dan mengawasi bantuan operasional satuan pendidikan yang ada di lembaga PAUD, serta kepala sekolah juga bertanggung jawab penuh atas pengeluaran BOSP atau Bantuan Operasional Satuan Pendidikan. Selain itu, kepala sekolah juga bertugas untuk mengelola, mengatur, melaporkan, dan mengawasi dana BOSP sesuai dengan juknis yang berlaku. Dalam lembaga TK ini, dana BOSP yaitu digunakan untuk meningkatkan kualitas pendidikan anak usia dini serta untuk menunjang pembelajaran yang ada di sebuah lembaga TK. Selain itu, dana BOSP ini juga digunakan untuk kegiatan parenting yang nantinya bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara lembaga sekolah dan keluarga. Kepala sekolah mengelola dana bantuan operasional satuan pendidikan ini dalam 3 hal. Yang pertama, untuk membantu layanan pendidikan yang ada di lembaga PAUD. Yang kedua, untuk memperbaiki fasilitas yang ada di lembaga PAUD. Dan yang terakhir, yaitu untuk kegiatan parenting. Untuk membantu kualitas layanan pendidikan anak usia dini, kepala sekolah juga membeli media Luspart yang bertujuan untuk membantu mengoptimalkan perkembangan anak usia dini. Pengelolaan dana BOSP yang kedua yaitu untuk memperbaiki fasilitas yang ada di lembaga PAUD. Perbaikan fasilitas ini yang pertama, perbaikan alat permainan outdoor dan indoor. Selain untuk memperbaiki fasilitas permainan outdoor dan indoor, kepala sekolah juga menggunakan dana BOSP ini digunakan untuk membeli TV. TV ini berguna untuk menunjang media pembelajaran yang ada di lembaga PAUD. Selain itu, ada juga dibelikan CCTV yang berguna untuk keamanan lembaga PAUD. Selain itu, dana BOSP juga digunakan untuk memperbaiki bangunan sekolah dan memperbaiki sanitasi yang ada di sekolah. Selanjutnya, pengelolaan dana BOSP yang ketiga yaitu untuk kegiatan parenting. Jadi di sekolah ini diadakan kegiatan parenting yang dimana kegiatannya
didanai oleh dana BOSP tersebut. Kegiatan ini juga bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara sekolah dan orang tua. Kegiatan parenting ini juga menjadi fasilitas dari sekolah untuk orang tua dalam mengasuh anak dengan baik yang sesuai dengan perkembangan anak. Keuntungan atau kelebihan dari dana BOSP bagi lembaga PAUD ini adalah yang pertama, orang tua jadi tidak terbebani karena anak sudah mendapatkan alat tulis gratis. Selain itu, keuntungan bagi lembaga sekolah yaitu fasilitas di lembaga sekolah menjadi terpenuhi. Selain kelebihan, ada juga kekurangan dana BOSP. Bagi lembaga sekolah ini, apabila dana yang diberikan terlambat, itu juga bisa mempengaruhi kegiatan yang ada di sekolah. Jadi, sekolah juga tidak bisa bergantung pada dana BOSP. Manfaat dari diberikannya dana BOSP ini yang pertama, bagi anak mendapatkan lingkungan belajar yang nyaman, aman, dan edukatif. Bagi orang tua, yaitu mereka terbantu secara finansial karena ada pemberian alat belajar gratis. Manfaat dana BOSP bagi sekolah yaitu sekolah bisa memberikan lingkungan belajar yang nyaman dan aman bagi anak, serta sekolah dapat meningkatkan layanan pendidikan anak usia dini. Kebaruan dari dana BOSP untuk kegiatan yang ada di sekolah ini bisa digunakan untuk peningkatan literasi digital bagi anak, serta dana ini juga bisa digunakan untuk membantu pelatihan guru. Sekian materi hari ini, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi semua yang menonton kegiatan belajar ini. Sampai berjumpa di sesi belajar selanjutnya.